Pandangan pertama. Hari ini Mentari sudah bersiap berangkat bekerja. Dia sudah menunggu bus jemputan di jalan. Sampai di perusahaan Mentari sudah bersama Siska. Mereka sedang sarapan di ruang pantry-nya. Selamat pagi anak-anakku. Ucap Bang Ipul menyapa Siska dan Mentari yang sedang sarapan pagi. Pagi Bang Ipul. Jawab Mentari dengan senyuman manisnya. Haduh seger banget pagi-pagi lihat yang manis-manis. Ucap Bang Ipul. Terima kasih abang, tahu saja aku manis. Hehe. Jawab Siska. Bang Ipul mengerutkan keningnya. Kamu mas sepet, Puli. Kata Bang Ipul meledek Siska sambil melek. Mentari tertawa terkikik melihat mereka. Mentari nanti kamu ikut saya ya, kita mau bersihkan aula shooting. Karena hari ini ada pemotretan model produk perusahaan ini. Jelas Bang Ipul. Oke bang. Jawab Mentari. Loh aku gak diajak nih. Kak Siska. Kamu di sini saja nanti bos minta minum tidak ada orang lagi ucap Bang Ipul. Iya deh, tapi gak modus kan? Ucap Siska. Enggak dong. Jawab Bang Ipul sambil mengedipkan matanya. Hari ini di perusahaan Elix ini akan ada pemotretan model brand ambassador produk perusahaan Elix artis-artis terkenal. Lalu Bang Ipul dan Mentari sudah menyiapkan semua peralatan kerjanya. Mentari kamu lap kaca-kaca itu ya, kalau tidak sampai pakai tangga kecil itu, tapi hati-hati ya. Perintah Bang Ipul. Siap komandan, ucap Mentari dengan gerakan hormat. Kemudian Mentari mengerjakan tugasnya dan Bang Ipul membersihkan lantainya serta sampah-sampahnya. Elix kemudian mendatangi ruang shooting yang akan digunakan. Untuk pemotretan juga melihat kerapihan ruangan yang akan digunakan artis dan model terkenal. Dengan gaya cool dan tangan dimasukkan ke saku, Elix melihat ruangan tersebut ditemani Pak Damar asisten pribadinya. Elix melihat Bang Ipul juga Mentari yang sedang bersih-bersih ruangan tersebut. Elix mendekat ke arah Mentari untuk memastikan pekerjaannya. Mentari yang melihat kedatangan sedikit gugup karena kaca yang lebih tinggi belum sempat dibersihkan. Mau apa sih bos kesini? Gumam Mentari sangat pelan. Elix memperhatikan kebersihan kaca yang sudah dikerjakan Mentari. Lalu Mentari menaiki tangga untuk meraih kaca yang lebih tinggi untuk dibersihkan ya. Elix terus memperhatikan pekerjaannya Mentari. Sehingga Mentari menjadi gugup dibuatnya. Lalu saat Mentari sedang menyemprotkan air ke kaca di atas. Tiba-tiba kehilangan keseimbangan kakinya. Dan bruk. Mentari menubruk Elix yang di samping bawahnya. Tertindih tubuh Mentari. Elix sangat kaget begitu juga Mentari. Elix tanpa sadar menatap wajah Mentari dari dekat. Dan Mentari gugup juga takut dimarahi karena ceroboh. Pak Damar dan juga Bang Ipul hanya kaget saja dan melihatnya tanpa membangunkan mereka. Maaf Pak, maaf, aku tidak hati-hati. Ucap Mentari langsung terbangun dari atas tubuh Elix. Seketika Elix tersadar dirinya sampai terlentang karena ditubruk Mentari. Kamu tuh hati-hati kalau kerja, sudah tahu tinggi bukannya jaga keseimbangan. Kau tegur Elix sambil merapikan jasnya juga rambutnya. Mentari kamu tidak apa-apa? Tanya Bang Ipul. Tidak bang. Jawab Mentari. Maaf tuan. Mentari kurang hati-hati. Ucap Bang Ipul pada Elix. Harusnya kalau bagian yang tinggi itu tugasmu jangan dia. Dia kan wanita. Kau tegur Pak Elix pada Bang Ipul. Iya tuan, maafkan saya. Lain kali saya yang akan melakukannya. Ucap Bang Ipul. Mentari menatap Elix dengan perasaan tak enak Karen sampai menyentuh dan menindih tubuh Elix. Untung saja badannya kekar. Aduh aku jadi grogi begini sih. Mana tadi Pak Elix melihat aku sampai begitu. Tubuhku sampai menyentuhnya. Aku jadi malu. Batin Mentari. Untung saja dia cantik walaupun cleaning service. Kenapa aku tadi sampai terpesona begitu ya? Batin Elix. Kenapa melamun sana kerja lagi? Kau tegur Elix. Baik Pak, sekali lagi maaf, aku tidak sengaja. Ucap Mentari. Tumben Pak Elix tidak mengeluarkan tanduknya, apa karena Mentari cantik? Batin Pak Damar. Dia tersenyum melihat kelakuan Elix yang tiba-tiba lebih laik. Lalu Elix meninggalkan ruangan tersebut bersama Pak Damar. Mentari sepertinya Pak Elix terpesona dengan kecantikan kamu. Ucap Bang Ipul. Terpesona bagaimana bang? Dia seperti marah gitu. Jawab Mentari. Ya ampun Mentari. Segitu mah dia termasuk kalem. Biasanya nih kalau ada yang salah sedikit saja, itu bisa fatal untuk orang tersebut. Jelas Bang Ipul. Masa sih?
Kata Mentari. Seriusan, jangan-jangan dia suka sama kamu. Ucap Bang Ipul. Ah, Bang Ipul ini, ada-ada saja. Ngawur. Ucap Mentari. Ya dibilangin nih anak, kalau abang nih ada di posisi Pak Elix walaupun kaya, abang sudah tembak kamu pastinya. Ucap Bang Ipul dengan gaya Betawinya. Sudah jangan bahas dia lagi. Sudah cepat kita kerjakan biar cepat selesai. Ucap Mentari. Iya. Ucap Bang Ipul. Lalu mereka melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Setelah selesai mengerjakan, Mentari balik ke pantry menemui Siska. Halo Mbak Siska cantik. Ucap Mentari. Kalian lama sekali sih aku sampai jenuh. Ucap Siska. Iya lama, tadi ada adegan drama Korea soalnya sis, seru banget. Ucap Bang Ipul. Loh emang sudah datang artisnya, terus ada adegan dramanya iklannya itu. Kata Siska yang menanggapi serius ucapan Bang Ipul. Bohong Mbak Siska, percaya saja. Kata Mentari. Loh yang benar dong Bang Ipul kalau bicara. Ucap Siska marah. Hahaha, percaya saja. Kata Bang Ipul, lalu Bang Ipul menceritakan adegan yang sebenarnya terjadi antara Mentari dan Pak Elix. Hah, beneran kamu Mentari? Ya ampun. Ucap Siska terkejut dengan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ya aku gak sengaja Mbak. Kenapa Gogi kalau kerja diperhatikan terus sampai dilihat hasil kerjanya juga. Jelas Mentari. Wah Mentari dapat menaklukkan singa ternyata. Hebatit. Ucap Siska. Ah kalian ini terlalu berlebihan sekali. Ucap Mentari. Seru sekali mengobrolnya. Kau tegur Pak Damar asisten pribadi Pak Elix. Bapak, maaf Pak lagi seru. Ucap Bang Ipul. Sudah lanjutkan pekerjaan kalian. Ucap Bang Ipul dan pergi dari pantry. Ada apa Pak? Tanya Mentari. Tolong buatkan teh hangat dan kopi. Ada tuan besar datang. Jangan lama-lama ya. Ucap Pak Damar. Oke Pak, jawab Mentari. Aku saja, Mbak Siska kasihan dari tadi sendirian. Ucap Mentari. Ih baik sekali, adekku ini. Ucap Siska sambil mencubit kecil pipi Mentari. Lalu Mentari ke ruangan Elix dan membawakan minuman. Permisi. Ucap Mentari. Elix menikah dan Pak William yang disebut tuan besar oleh Pak Damar tadi pun ikut menoleh. Silahkan Pak. Ucap Mentari sambil meletakkan teh dan kopi tersebut. Pak William menatap Mentari dengan tatapan lain. Kamu baru di sini? Tanya Pak William. Iya Pak, sudah 2 minggu. Jawab Mentari. Pak William hanya mengangguk saja. Kalau begitu saya permisi Pak. Ucap Mentari. Ya. Jawab Pak William yang masih menatap Mentari sampai Mentari keluar dari pintu. Dia cleaning service baru, Lex. Tanya Pak Willy. Iya Pak, kenapa? Tanya balik Elix. Kok cantik Papa kira model kamu? Ucap Pak William. Bukan Pak, jawab Elix. Kok bisa cantik begitu? Sayang sekali dia kenapa mau jadi cleaning service ya? Gumam Pak William. Anak kesayangan. Sore hari Elix pulang dari pekerjaannya, dia sudah berjanji akan pulang cepat pada papahnya. Karen Oma Wulan sudah menunggu di rumah. Assalamualaikum. Ucap Elix. Waalaikumsalam. Jawab Oma. Mama dan papanya kompak. Oma, sudah lama? Tanya Elix. Belum. Oma belum lama sampai. Kamu sudah seminggu tidak main ke rumah Oma. Apa gak kangen sama omamu satu-satunya ini? Ucap Oma Wulan protes. Maaf Oma, aku beberapa hari ini sibuk banget. Ucap Elix. Elix duduk dan membuka jasnya. Mereka kumpul di ruang keluarga. Elix yang sejak kecil penuh dengan kasih sayang dari keluarga terlihat sangat manja dengan omanya. Di kemudian tiduran di pahanya Oma yang sedang duduk di sofa. Elix di bawahnya. Oma mau bicara apa sama Elix? Apa tentang pasangan Alex? Tanya Elix. Oma kangen saja sama kamu. Kalau papa kamu kan sudah ada mamamu Jetty gak perlu lagi dikengenin. Ucap Oma Wulan. Oh Jetty begitu nih mama sekarang. Ucap Pak William. Diiri saja, Oma tahu tidak papa tuh gak punya sopan sama aku Oma. Elix mengadu layaknya anak kecil. Tidak sopan bagaimana? Tanya Oma. Tidak sopan Oma, masa cium mama di depan aku? Dianggap apa aku? Ucap Elix lucu. Oma tersenyum.
Mama dan papanya Alex tertawa puas. Tuh lihat malah ditertawakan. Ucap Alex. Makanya kamu cepet nikah biar kayak mama dan papa, ucap Pak William. Ia seru tahu Lex punya istri. Tambah Bu Maria memanasi Alex. Aku gak akan seperti papa yang sangat bucin sama mama. Kata Alex. Oma Wulan hanya geleng-geleng kepala saja. Coba mah kita lihat nanti dia dengan istrinya. Seperti apa? Kata Pak William. Pasti lebih bucin sih menurut mama, ucap mamanya terus menggoda Alex. Oma tahu, masa aku suruh punya anak 4 atau 5, dikiranya aku pencetak anak kali ya. Alex mengadu lagi, namun bukan dibelah omanya, malah omanya setuju. Loh bagus dong Lex, lebih banyak lebih lama, kan keluarga kita jadi keluarga besar nanti. Jawab Oma Wulan. Ah Oma nih gak asik, gak konsisten dengan jawaban. Sebenarnya Oma ada di pihak aku, atau mereka sih? Alex merajuk. Oma Wulan mengelus-elus rambutnya Alex seperti anak kecil. Itulah Alex saat di dalam keluarganya. Beda dengan Alex yang menjadi bos di perusahaannya. Galak. Dingin. Cool. Alex, Oma mau kamu nginep malam ini di rumah Oma. Jangan nolak Oma tidak suka. Pinta Oma. Loh Oma, kenapa tidak Oma saja yang menginap di sini sih? Ucap Alex. Oma Meus lihat papa dan mamamu itu mesra-mesraan terus. Mending di rumah Oma saja ya. Sudah kamu mandi dulu. Terus kita makan malam bersama. Setelah itu kita pulang ke rumah Oma. Oke? Ucap Oma Wulan. Sudah Alex jarang juga kan kamu menginap. Ucap Bu Mariam. Iya. Sudah sana. Biar papa sama mama tenang berdua. Mau pacaran dulu. Goda Pak William. Ah kamu mas. Jangan kayak gitu terus nanti Alex jadi pengen. Cepet-cepet deh. Ucap Bu Mariam lagi menggoda anaknya. Tidak mama tidak papa. Sama saja. Dasar bucin. Ucap Alex sambil berdiri dan membawa tas dan jasnya pergi ke kamarnya. Aku mandi dulu ya Oma sayang. Pamit Alex. Iya. Saat Alex sudah pergi ke kamarnya, Oma Wulan bercerita tentang seorang wanita yang sudah menolongnya saat kecopetan di pasar. Waktu belanja. Apa? Mama kecopetan di pasar dan mama baru cerita. Mama nih kenapa sih harus ke pasar segala kan ada Bi Ani. Omel Pak William. Kamu dengerin dulu mama mau cerita Willy. Yang penting kan mama sekarang tidak kenapa-kenapa. Ucap Oma Wulan. Lalu mah, tanya Bu Mariam. Mama ditolong sama wanita cantik masih muda. Baik, pintar masak, dan mandiri. Ucap Oma Wulan. Oma Wulan juga menceritakan kronologi kejadiannya saat kecopetan. Hebat sekali gadis itu mah. Ucap Pak William. Dia masih muda Willy usianya baru 18 tahun. Tapi pemikirannya sangat dewasa. Dia sudah tak memiliki ibu. Dia memiliki ayah namun sejak usia 7 tahun katanya diserahkan ayahnya ke keluarga ibunya di kampung. Diurus sama kakek neneknya. Dan ayahnya sudah tak pernah lagi menjenguknya sampai sekarang. Mama sih belum tahu jelas ceritanya. Ucap Oma Wulan menceritakan. Terus apa rencana mama? Apa mama akan menjodohkannya dengan Alex? Tanya Pak William. Ya mama sih kalau Alex mau mama akan senang sekali. Tapi kalau tidak mau tidak memaksa. Ucap Oma Wulan. Mama tahu tidak? Di kantor Alex ada cleaning service baru cantik banget. Bahkan bisa dibilang dia pantasnya jadi model. Dan Alex melihatnya seperti lain. Kalau papa pikir Alex sih akan tergoda kali ini. Ucap Pak William. Tapi Willy, gadis yang mama kenal ini. Sudah pasti gadis baik-baik. Agama dan akhlaknya juga baik. Oma sudah pastikan. Kamu tahu rasa masakannya saja enak seperti hotel bintang 5 rasanya. Jelas Oma Wulan. Sudah, aku sih setuju saja yang terbaik untuk Alex. Mau yang di kantor atau yang dikenal Oma. Yang penting Alex-nya mau dan suka. Itu yang terpenting. Ucap Bu Mariam. Ya sudah kalau gitu mama coba saja kenalkan dulu dengan gadis itu. Nanti kalau Alex tidak suka, tidak sak. Biar papa yang komporin dengan gadis OB cantik di kantornya. Ucap Pak William. Apa Alex sudah tidak trauma lagi ya, Pak? Tanya Bu Mariam. Semoga saja tidak sayang. Alex harus bangkit dari keterpurukannya dan harus move on. Makanya kita sebagai orang tuanya harus support dia, agar tak lagi merasa takut. Ucap Pak William. Iya sebenarnya Alex itu kan anak yang mempunyai hati yang lembut, juga penyayang. Mama yakin Alex pasti sudah melupakan masa lalunya yang buruk itu. Kata Oma Wulan. Semoga saja ya Pak,
Mama pengen banget lihat Alex bahagia dengan pasangannya, memiliki istri yang menyayanginya, juga bisa melahirkan keturunan yang baik. Amin, ucap Bu Mariam. Amin, jawab Oma dan Pak William. Setelah itu, mereka kini sudah berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Alex, Oma mau tanya, kamu punya kriteria wanita untuk pasanganmu? Tanya Oma Wulan. Alex menatap Oma dan kedua orang tuanya dengan tatapan heran. Kenapa memangnya Oma? Jawab Alex. Ya mungkin, yang cantik kaya yang sederajat, atau yang bagaimana? Tanya lagi Oma Wulan. Tidak yang bagaimana-bagaimana, yang seperti Mama saja. Jawab Alex santai. Coba sebutkan. Kata Oma. Cantik wajib, karena aku kan tampan. Ucap Alex percaya diri. Sopan, pintar masak, dan penyayang. Jelas Alex menyebutkan kriterianya. Harus cantik, apa harus kaya juga sepertimu? Tanya Mama kali ini. Tidak. Yang penting kan aku yang kaya, aku bisa beli segalanya. Jadi itu tidak harus. Jelas Alex. Oke. Ucap Oma sambil senyum-senyum. Sepertinya ada udang di balik batu nih, ucap Alex sambil mengangkat satu alisnya. Mentari ke rumah Oma Wulan lagi. Alex akhirnya menginap di rumah omanya. Oma Wulan sudah janjian besok akan menyuruh Mentari untuk datang ke rumahnya. Dan Mentari sudah menyetujui permintaan omanya. Awalnya Mentari ingin menyambut kedatangan Alia yang katanya hari Minggu ini. Namun Alia menundanya, minggu depan lagi. Pagi harinya. Mentari sudah bangun sejak pagi, dia mencuci pakaian terlebih dahulu. Lalu dia bersiap untuk sarapan pagi di alun-alun kota sekalian, langsung main ke rumah Oma Wulan. Mentari sengaja memakai outfit baju olahraga celana training scuba warna hitam yang ngepres jika dipakai dengan kaos putih tangan seperempat. Mentari memang dulu sebelum ke kota dia sudah mencari tahu pakaian yang tren saat ini dan pantas untuknya. Mentari juga membawa tas gendong tali, dia membawa baju saja untuk ganti nanti, lalu dengan memakai topi sport yang cocok untuknya. Mentari tidak seperti anak kampung yang norak, dia sangat cantik dengan tubuh yang tinggi untuk ukuran wanita. Dia juga memakai sepatu sport warna putih. Lalu dia berjalan kaki untuk mencapai alun-alun kota yang tidak terlalu jauh. Jalan kaki hanya 10 menit. Selamat pagi, Pak. Ucap Mentari pada Pak Security yang jaga di kosannya. Pagi, Neng Mentari. Kok cantik banget. Bapak kita model dari mana? Ucap Pak Security tersebut. Bapak nih bisa saja. Pamit dulu ya, Pak. Mau olahraga sambil main. Ucap Mentari. Iya Neng, hati-hati. Kalau digoda laki-laki jangan dilayani. Hehe. Ucap Pak Security. Mentari hanya tersenyum saja. Lalu Mentari berjalan santai. Sepanjang jalan banyak orang yang melihat ke arahnya. Bahkan ada yang mengira kalau Mentari adalah model. Dengan tampilan rambutnya yang kecoklatan dan wajahnya yang seperti orang Eropa. Juga tubuh langsingnya membuat para lelaki banyak yang mengaguminya. Dulu saat di kampung Mentari selalu memakai pakai yang tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, karena baju-bajunya yang sudah lusuh dan norak. Sampailah Mentari di alun-alun kota, dia mencari sarapan pagi. Dia memilih-milih makanan apa yang mau dia beli. Wah, ramai sekali, banyak aneka jajanan juga, jadi bingung mau beli apa. Gumam Mentari, lalu Mentari melihat jualan ayam goreng bumbu keju, lalu dia membelinya beberapa potong saja untuk sarapannya. Sambil menunggu pesanan makanannya, dia duduk santai di pinggiran. Tanpa Mentari sadari ada seorang kakek-kakek dengan satu orang ajudannya. Dia juga sedang memesan ayam goreng topping kejunya. Mas, pesan ayamnya 2 porsi. Ucap sang kakek. Lalu Mentari yang menunduk saja, langsung menoleh karena merasa suara si kakek tidak asing di telinganya. Kayak kenal suara ini, batin Mentari sambil menoleh. Teki. Kakek Amar, batin Mentari. Mentari pura-pura tak mengenalinya. Begitu juga kakek Amar tidak mengenali Mentari, karena Mentari kecil dan yang sekarang jauh lebih cantik. Wajahnya pun banyak berubah, semakin dewasa. Ini nona ayamnya. Ucap penjual ayam goreng tersebut pada Mentari sambil menyodorkan pesanannya. Berapa, Pak? Tanya Mentari. 50 Rb, lalu Mentari membayar pesanannya tersebut. Ini, Pak. Terima kasih, Nona. Ucap sang penjual. Opa Amar melihat dan memperlihatkan Mentari seperti tidak asing baginya. Sampai Mentari menjauh tak terlihat dia masih menatapnya. Sepertinya aku tidak asing dengan suara anak itu. Dia cantik, apa Mentari juga bisa secantik anak itu? Gumam Opa Amar. Apa mungkin itu Mentari?
Tapi masa dia tak mengenali aku kalau itu Mentari? Ucap Opa Amar mengenali Mentari. Mungkin hanya mirip saja. Mungkin Mentari sudah besar seperti itu. Bagaimana kabarnya dia? Batin Opa Amar. Sepertinya aku harus ke kampung orang tua Rianti untuk menemui Mentari. Ucap Opa Amar. Alhamdulillah, Opa tidak mengenali aku. Ucap Mentari sambil memperlihatkan dari kejauhan. Maaf Opa, Mentari tahu Opa sebenarnya baik sama Mentari, tapi Mentari sudah tak ingin menjadi keluarga Nugraha lagi. Sudah terlalu hancur perasaan aku. Batin Mentari. Semoga Opa sehat selalu. Gumam Mentari dengan hatinya yang serasa tertusuk. Pedih di hatinya selalu terasa kalau mengingat semua perlakuan keluarga ayahnya tersebut. Mentari yang awalnya mau sarapan pagi dahulu, sampai tidak selera, dan membawa ayam gorengnya. Mentari langsung memesan ojek online menuju rumah Oma Wulan karena sudah janjian. Mentari juga membeli kue cubit dan juga sate marangi, untuk nanti makan di rumah bersama Oma Wulan. Sekitar 10 menit Mentari sampai di rumah Oma Wulan, di gerbang yang dijaga security jaga, yang sudah mengenal Mentari. Selamat pagi Pak, Oma Wulannya ada? Tanya Mentari. Neng, sudah buat janji ya? Tanya Pak Security. Sudah Pak. Lalu Pak Security membukakan pintu gerbangnya. Mentari masuk dengan membawa belanjaannya. Di luar terlihat mobil yang tak asing buat Mentari, namun Mentari tak hafal dengan nomor platnya. Neng Mentari. Panggil Bi Ani yang sudah menunggunya diminta Oma Wulan. Assalamualaikum Bi Ani. Ucap Mentari. Waalaikumsalam. Duh, cantik sekali. Habis dari mana? Tanya Bi Ani. Habis jalan pagi Bi. Olahraga. Jawab Mentari. Wah, mantap deh. Ayo masuk Oma sudah menunggumu. Ajak Bi Ani. Ini Bi tadi aku beli makanan di alun-alun kota. Untuk kita makan sama Oma. Mentari memberikan makanan yang dibawanya. Wah, wanginya sih enak banget. Ucap Bi Ani. Silahkan duduk dulu. Di sini, Bibi panggil Oma dulu ya. Kata Bi Ani. Baik Bibi. Terima kasih. Jawab Mentari. Tak lama Oma Wulan datang dengan senyumannya yang sumringah. Halo sayang, Oma kangen deh. Oma langsung memeluk Mentari dengan mencium pipi kanan dan kiri. Lalu Oma Wulan memperlihatkan penampilan Mentari yang terlihat cantik dengan baju olahraganya. Ya ampun, anak siapa sih ini cantik banget? Ucap Oma Wulan mengagumi. Iya ya Oma, bentuk tubuhnya Mentari kayak gitar Spanyol, langsing. Ucap Bi Ani tiba-tiba datang membawa minuman untuk Mentari. Den bagus masih tidur Bu? Tanya Bi Ani. Iya, kamu bangunkan dia ya, bilang ditunggu Oma di bawah. Suruh Oma Wulan pada Bi Ani. Iya Bu. Kata Bi Ani langsung naik ke lantai 2. Siapa Oma? Tanya Mentari. Cucu Oma, semalam nginep di sini. Jawab Oma Wulan. Mentari hanya mengangguk saja. Nanti kamu kenalan ya sama dia. Mungkin nanti kamu bisa bekerja di perusahaan cucu Oma. Biar nanti Oma yang bilang. Agar kamu tidak jadi cleaning service lagi. Nanti Oma minta posisi terbaik buat kamu. Ucap Oma Wulan, yang tidak tahu bahwa Mentari bekerja dengan Elix juga. Tidak usah Oma, aku malu. Lagian aku sudah nyaman kok sama pekerjaan aku. Terima kasih ya Oma. Ucap Mentari menolak secara halus. Ya sudah, kenalan saja kalau begitu. Tenang kok, cucu Oma baik, ganteng lagi. Jelas Oma Wulan. Tapi Oma, aku malu. Tidak terbiasa berkenalan apalagi sama laki-laki. Ucap Mentari dengan wajahnya yang memerah. Kamu nih lucu sekali, cuma dikenalin masa malu. Mentari. Ucap Oma Wulan merasa gemas. Ternyata Mentari dan Oma Wulan berkumpul di belakang rumah di saung bambu bersantai sambil memakan makanan yang dibawa oleh Mentari dari alun-alun. Tok, Den. Kemudian Bi Ani masuk ke kamar Elix yang masih tidur, di balik selimutnya. Den bangun. Bi Ani menepuk-nepuk tangan Elix. Apa Bi Ani? Masih pagi. Jawab Elix yang masih memejamkan matanya. Bangun, Oma Wulan menunggu di saung belakang sekarang. Ucap Bi Ani, lalu Elix membuka matanya dan melihat jam. Sudah siang ternyata. Ucap Elix. Iya itu Oma menyuruh dan Elix ke belakang. Dia sedang menunggu di saung. Ucap Bi Ani. Iya, saya cuci muka dulu. Jawab Elix yang masih lemas.
dengan celana pendek dan juga kaos oblongnya, berwarna hitam. 10 menit kemudian Alex muncul dengan pakaian yang sama dan rambut masih berantakan. Hanya wajahnya sedikit segar habis cuci muka. Saat menghampiri omanya, Alex dibuat kaget saat melihat wanita seperti dia mengenalnya. "Alex, sini cepat kita sarapan bersama di sini," panggil Oma Wulan, dan membuat Mentari menoleh ke arah Alex. "Alex," batin Mentari. Alex menghampiri Oma dan Mentari. Alex dan Mentari saling menatap satu sama lain. Omanya sampai bingung melihat keduanya. "Kamu?" ucap Alex. "Pak," kata Mentari. "Loh, kalian sudah saling mengenal?" tanya Oma. Oma baru mau mengenalkan Mentari denganmu Alex. "Sini duduk." Oma menarik tangan Alex yang berdiri mematung di samping omanya. "Mentari kok bisa ada di sini?" batin Alex. "Apa cucu yang Oma maksud, Pak Alex?" ucap Mentari dalam hati. "Loh kok malah saling lihat-lihatan? Jadi kalian sudah saling mengenal?" tanya Oma lagi. Pak Alex ini bos aku Oma di tempat kerja," jawab Mentari. "Apa?" Oma ikut kaget. "Jadi selama ini kamu kerja sama cucu Oma?" ucap Oma Wulan. "Kenapa kamu bisa mengenal omaku?" tanya Alex. Panjang ceritanya Alex. Nanti Oma ceritain, sekarang kita sarapan sama-sama dulu. Lihat makanannya banyak, ini Mentari yang membawanya, ucap Oma Wulan. Alex melihat banyak makanan di hadapannya. Tanpa malu Alex langsung memakannya. Di depan Mentari, justru Mentari malah jadi yang salah tingkah dengan Pak Alex. Karena dia tak biasa berteman dengan seorang laki-laki. Apalagi ini bosnya sendiri, yang terkenal galak dan dingin. "Mentari, ayo makan. Gak usah sungkan begitu, kan kamu yang bawa makanan ini," ucap Oma Wulan. "Iya Oma, aku sudah kenyang kok," jawab Mentari, dengan mata salah tingkah. Kenapa dia kok seperti salah tingkah di depanku? Ternyata dia terlihat lebih cantik memakai baju santainya, batin Alex sambil meliriknya sesekali. Omanya yang memperhatikan keduanya tersenyum sumringah. "Jangan malu-malu Mentari, kalau di kantor aku bosmu, beda dengan di rumah," ucap Alex, membuat Mentari sedikit merasa heran. "Iya Pak," ucap Mentari sambil mengelus lehernya. Tersenyum malu. "Kenapa kepribadian Pak Alex berbeda saat di rumah dan di kantor ya?" gumam Mentari dalam hatinya. "Jadi dari mana kalian berdua bisa kenal?" tanya Alex lagi. "Begini ceritanya," kata Oma. Lalu Oma menceritakan kronologi dari awal hingga akhir, membuat Alex tertegun menatap Mentari dengan kagum dan tak menyangka. "Jadi kamu sudah menolong omaku dari copet di pasar?" tanya Alex pada Mentari. "Hanya kebetulan saja Pak," jawab Mentari. "Kamu kan wanita kok bisa melawat copet laki-laki?" kata Alex heran. "Aku kebetulan pernah belajar bela diri dulu Pak, di kampung dengan kakek aku," jelas Mentari. Alex mendengar sambil mengangguk-ngangguk. "Hebat," ucap Alex memuji. "Lain kali Oma tidak boleh ke pasar tanpa pengawal dariku. Jangan merasa aman Oma, kalau pergi ya harusnya bicara denganku atau Papa, agar Oma bisa aman," omel Alex pada Oma Wulan. "Iya, namanya juga musibah, mana ada yang tahu," ucap Oma Wulan, yang diceramahi cucunya. Sejak itu Oma kenal Mentari. Oma pikir Mentari anak yang baik. Dia juga masakannya enak loh Alex. Waktu itu dia masakin Oma di sini, ucap Oma menceritakan tentang Mentari. "Oma biasa saja sih, masakan memang sudah tugasnya wanita. Jadi harus bisa, kata nenekku, sebagai wanita harus bisa masak," ucap Mentari. "Iya kamu benar Mentari, Oma bangga sama kamu, sudah cantik, pintar, mandiri, bisa bela diri," puji Oma Wulan. Alex mendengar omanya bicara dan juga Mentari memang seperti tak ada yang dibuat-buat. "Oma, aku izin ke kamar mandi dulu ya," ucap Oma minta izin. "Iya sayang, kamu anggap saja rumah Oma ini rumahmu sendiri. Sekarang cucu Oma ada 2, kata Oma sambil melirik Alex. Alex langsung mengerutkan keningnya menatap omanya cemburu. Mentari turun dari saung tersebut. Oma dan Alex memandangi Mentari tanpa berkedip. Lalu Oma melirik ke arah Alex yang memperlihatkan Mentari diam-diam. Cantik ya Alex?" tanya Oma pada Alex yang tak berkedip. "Iya Oma, jawab Alex spontan lalu menutup mulutnya merasa keceplosan. Oma Wulan sampai senyum-senyum sendiri meledek cucunya.
Oma dimancing aku ya? Ucap Elix grogi, wajahnya langsung kemerahan. Mentari gadis yang sudah susah ditemukan loh Elix. Oma setuju kalau kamu bisa dekat dengannya. Ucap Oma Wulan. Ah, Oma nih gak semudah itu Oma. Lagian dia itu anak buahku di kantor. Ucap Elix. Kalau anak buahmu salahnya di mana? Tanya Oma. Ya tidak salah sih. Ucap Elix. Kamu malu karena dia cuma cleaning service. Tanya Oma Wulan lagi. Bukan Oma, sudahlah Oma, jangan buat aku salah tingkah deh. Seneng banget goda cucunya. Ucap Elix mengelak. Hihi, abisnya kalau dilihat-lihat kalian cocok. Sih. Ucap Oma Wulan. Sudah aku mau mandi dulu. Elix pergi meninggalkan omanya. Dasar, ya sudah kalau sudah mandi. Langsung temui Oma lagi ya. Ucap Oma Wulan berpesan. Saat memasuki pintu masuk ke dalam rumah seperti lorong, Elix berpapasan dengan Mentari yang baru dari kamar mandi. Mentari salah tingkah, tanpa sengaja menghalangi langkah Elix. Lalu Mentari ke kiri, Elix ke kiri juga. Mentari ke kanan, Elix ke kanan juga. Mentari sampai dibuat salah tingkah dengan Elix. Lalu Elix diam dan Mentari menunduk saja merasa malu dan tak enak. Maaf Pak. Ucap Mentari. Mentari, terima kasih ya kamu sudah menolong Oma aku. Ucap Elix yang di hadapan Mentari. Sama-sama Pak. Maaf kalau aku lancang berada di sini, karena Oma yang minta. Ucap Mentari. Tidak apa-apa, aku senang. By the way, kamu cantik banget. Ucap Elix dengan mode genitnya, yang tiba-tiba memuji Mentari. Mentari sampai salah tingkah dan wajahnya merah merona. Maaf Pak, aku permisi. Ucap Mentari, lalu Mentari langsung meninggalkan Elix yang masih memandanginya. Mentari, kenapa kamu membuat aku merasakan getaran di jantung dan hati aku? Apa kamu wanita yang bisa membuka hatiku lagi? Gumam Elix, sambil tersenyum. Mentari cantik dan perfect. Ucap Elix. Biani yang melihat tuannya senyum-senyum sendiri, meledeknya. Ada yang terpesona nih. Ledek Biani. Bibi Ani dan Elix memang sudah sangat akrab seperti keluarga sendiri. Ike podeh Biani. Ucap Elix. Lalu Elix pergi ke kamarnya dan mandi. Mentari dan Elix, Oma Wulan dan Mentari masih mengobrol di saung belakang rumah.